wabil khusus Ketua DKM beserta jajarannya. Alhamdulillah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah serta pertolongannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada saat ini setelah kita bersama-sama menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan duduk i'tikaf di rumah Allah Masjid Jami' Al-Falah. Semoga duduknya kita di sini menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan duduknya kita di tempat ini, Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tidak pulang dari tempat ini melainkan dosa serta kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah satukan hati kita di dalam menyebarkan syiar-syiar agama. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah basyirau wa nadhira. Basyirau wa nadhira, memberi kabar gembira dan juga mengingatkan manusia. Jadi wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Kata Allah, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali pertama memberi kabar gembira, yang kedua mengingatkan manusia. Dulu di awal Nabi lebih sering memberi kabar gembira kepada manusia, kepada para sahabat. Tapi Nabi juga sering mengingatkan sahabat-sahabatnya supaya kita tidak terjerumus, supaya para sahabat Nabi tidak terjerumus di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ulama-ulama di kampung itu biasanya kalau udah ngingetin bahasanya pengajian yang pahit-pahit. Kalau yang manis-manis biasanya di awal biar orang kemudian semangat. Tapi karena harus seimbang kabar gembira dan juga peringatan, makanya kita di sini ngaji udah berapa tahun. Makanya sedikit-sedikit kita masuk di dalam apa? Sesuatu yang memang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian, maka sesungguhnya saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan mohon maaf, hari ini diingatkan, besok kadang lupa. Makanya perlu diingatkanlah. Makanya bahasa Al-Quran fadzakir, terus ingetin. Karena saling mengingatkan itu pasti bermanfaat bagi orang yang beriman. Nah, kita masuk ke tema para hadirin. Nah, ini termasuk dari Nabi, peringatan dari Nabi, bahaya sifat kikir atau bakhil atau korek, apalagi itu bahasanya banyak banget. Medit, apalagi kutu kupret ya.
Walhasil sifat bakhil ini atau kikir itu termasuk sifatun madhmumah, sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Makanya kita kasih judul bahaya sifat kikir. Kemudian para hadirin, sebelum jauh kita membahas kikir, kita perlu tahu definisinya, biar nanti kita tidak terjebak. Kata para ulama, al-bakhil huwa imsakul insan an badli ma ladaihi minan ni'am. Jadi yang namanya bakhil, sifat kikir itu ketika seseorang menahan untuk mengeluarkan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah kenikmatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari segi definisi bukan masalah harta aja. Pokoknya apapun kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, kemudian kita tidak mau menggunakannya, mengeluarkannya, maka itu disebut dengan bakhil. Kemudian nanti kita masuk, bakhil itu ada dua, kikir itu ada dua. Pertama terkait harta, yang kedua selain harta. Yang pertama ada orang bakhil, kikir itu yang berhubungan dengan apa? Harta. Ada juga yang berhubungan dengan selain harta. Kita coba bahas orang yang kikir dengan harta. Banyak bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, di antaranya kemarin saya pun jelaskan kepada ibu-ibu ya. Jadi ada kata Allah itu, inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi memang, mohon maaf para hadirin, memang ada orang yang bakhil terkait harta, itu ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan adapun orang yang kikir dan juga merasa cukup dari pertolongan Allah, bahkan mengingkari dengan kenikmatan surga, ada memang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang kikir, yang pelit, yang bakhil, maka sesungguhnya dia pelit kepada dirinya sendiri. Jadi orang pelit itu bukan kemudian pelit kepada orang lain, hakikatnya bahkan kata Allah pelit kepada dirinya sendiri. Dan na'udzubillah para hadirin, yang paling parah ketika seseorang yang bakhil menganggap kebakhilannya, kekikirannya adalah sebuah kebenaran. Dan ini diceritakan langsung ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadli huwa khairul lahum. Kemudian dijawab oleh Allah, bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Wah, ini yang paling bahaya. Allah mengingatkan, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Wah, ini udah akut ya, kalau penyakit itu apa? Udah kronis ya. Jadi ketika seseorang kemudian menganggap kikir, bakhil itu adalah sesuatu yang baik, kemudian Allah jawab, bal huwa syarrul lahum, padahal kikir itu buruk bagi mereka.
Padahal kikir itu buruk bagi. Kemudian Allah katakan, harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Jadi semakin banyak harta yang kemudian dikikirkan, itu dikalungin di lehernya pada hari yang beratnya kayak apa? Nah, itu gambaran-gambaran di mana Allah mencela daripada sifat bakhil. Itu kalau bakhilnya terkait dengan harta. Yang kedua, ada bakhil terkait dengan selain harta. Contoh-contoh, Nabi katakan al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang kikir adalah ketika disebutkan namaku nggak mau sholat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini di perumahan masih langka. Padahal Nabi ngingetin, kalau disebutin nama saya baca sholat. Coba dites. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan sampai jadi gini. Ini kan bukan terkait harta kan? Tapi Nabi katakan al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang kikir adalah orang yang ketika disebutkan namaku tapi nggak mau sholawat kepada diri. Nah, ini berarti bakhil yang terkait pada selain harta. Di antaranya lagi berarti ini bakhil lisan, ya. Sama bakhil telinga. Telinganya udah dengar tapi lisannya nggak mau mengucapkan sholat. Di antara bakhil lagi yang terkait selain harta, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita lisan, tapi mohon maaf, lisan kita sering hanya sekedar membaca chatting dibandingkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tangan yang dititipkan oleh Allah lebih sering megang HP dibandingkan megang Al-Quran. Berarti tangan kita bakhil, mata kita bakhil, lisan kita bakhil. Kemudian ada anak muda dikasih akal pikiran nggak mau belajar, berarti akalnya bakhil. Pak Haji Irwan sudah jadi DKM masjid dibikin nyaman, kasih AC, karpetnya yang empuk. Kemudian ada tetangga nggak mau melangkahkan kedua kakinya ke masjid, berarti bakhil. Tetangganya. Padahal mohon maaf, ketika nanti dia sholat menguntungkan siapa? Menguntungkan dirinya sendiri. Makanya nanti para hadirin kita bahas pengaruh negatif daripada sifat daripada sifat Kalau di Indonesia adalah di para hadirin, di atasnya bakhil. Kalau bakhil kan mungkin kepada orang lain, ada buat diri sendiri aja bakhil. Nah, ini sangat bahaya. Tadi yang sudah masuk dalam kronis memiliki sifat bakhil. Dan yang kriteria tadi yang disebutkan dia merasa baik, berarti kan dia tidak merasa dirinya bakhil. Orang menganggap itu hal yang baik. Nah, kemudian nanti kalau orang sudah bakhil, sudah kikir, masuk dalam pengaruh negatif. Yang pertama, orang yang kikir jauh dari Allah. Orang yang kikir jauh dari Allah. Orang yang kikir jauh dari Allah. Kata Nabi, al-bakhil ba'idun minallah. Orang yang kikir jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jauh dari manusia. Jauh dari manusia. Wa ba'idun minan nas, kata Nabi. Orang yang kikir jauh dari manusia. Bahkan yang paling aneh para hadirin, orang yang bakhil aja gak mau berteman sama yang bakhil. padahal sama-sama
Orang bakhil dia tahu nggak bakalan mau tuh berteman sama yang bakhil. Makanya kata Nabi, ba'idun minan nas. Nggak ada yang mau berteman dengan orang yang kikir. Bahkan saya punya teman karena dia merokok gitu kan, itu ngasih contohnya pada perkara rokok gitu kan. Orang yang suka merokok kelihatan tuh yang bakhil atau yang tidak bakhil. Kalau yang bakhilnya bakhil banget nih gitu kan, ya, rokoknya ditaruh di kantong gitu kan. Ya, rokoknya ditaruh di mana? Di kantong gitu kan. Kemudian dia modal korek doang gitu kan. Minta rokoknya temennya terus tiap hari gitu. Narkoba, cumi. Padahal merokok buat dirinya sendiri gitu kan. Ini bagi para perokok ya. Kemudian yang kedua, bakhilnya ya masih lumayan lah gitu. Dia bawa korek, bawa rokok, ngambil rokoknya satu-satu. Ngambil rokoknya satu-satu. Ada itu. Tapi itu masih diambil dari bakhil. Ada yang ketiga ini memang dia dermawan gitu kan. Kalau merokok dia nggak takut, rokoknya taruh aja gitu kan. Yang mau ngambil walaupun nanti pas dibuka udah habis tadi. Itu gambaran yang paling gampang gitu kan. Istilah yang bakhil banget, bakhil kemudian dermawan. Kemudian para hadirin, efek pengaruh negatif daripada kikir yang ketiga, wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Jauh dari surga. Mohon maaf, kalau jauh dari surga, masuk surganya cepetan atau belakangan? Namanya jauh Pak. Kalau deket kan cepet tuh masuk surga. Nyampe. Lagi jauh. Kata Nabi, al-bakhil ba'idun minal jannah. Orang yang kikir yang paling jauh dari surga. Seandainya minta, ya Allah jadikan kami ahli surga, dia dijadikan tapi jauh. Dan yang paling mengerikan, al-bakhil qaribun minan nar. Orang yang bakhil dekat dengan neraka. Ini kalau berbicara neraka mengerikan ya para hadirin. Bahkan nanti di akhirat penduduk surga dan penduduk neraka itu video call. Ya, saling menanya. Ini ada di dalam surah Al-A'raf. Jadi nanya para penduduk surga, gimana di neraka, enak apa enggak? Kata penduduk neraka, boro-boro gitu. Ini kita udah kehausan mau minum, malah dikasihnya nanah. Dikasih airnya dari api. Kemudian para penduduk neraka kembali bertanya, gimana di surga enak gak? Wah luar biasa enak banget. Minumannya komplit, belum bidadarinya gitu. Kemudian oh yaudah, ini mungkin di dunianya berteman kali ya, jadinya video call. Ya udah, wahai penduduk surga, tolong dong, saya kehausan pengen minta minum. Nah kemudian kata penduduk surga, sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kalian. Jadi kalau misalkan para hadirin kita nggak ada minum, tapi tidak melihat orang itu minum, ya mungkin penderitaan kita masih di level bawah. Tapi kalau kita pengen minum nggak ada minuman, lihat teman kita minum, apalagi seger banget gitu kan, wah kita nambah tersiksa kan. Itu saking begitunya para hadirin. Allah memanjakan para penduduk surga dan juga menghinakan para penduduk neraka. Semoga kita dijadikan Allah calon-calon penduduk surga. Amin. Tapi jangan bakhil. Kemudian orang yang bakhil hidupnya sengsara. Orang yang bakhil hidupnya apa? Sengsara. Ini sesuai dengan tadi yang saya baca ayatnya. Wa amma man bakhila wa kadzdzaba bil apa kata Allah? Fasanuyassiruhu, maka aku mudahkan kesengsaraan baginya. Aku mudahkan kesengsaraan baginya.
fasanuyassiruhu kalau orang yang dermawan tadi di depan, fasanuyassiruhu lil yusra, aku mudahkan segala jalan kemudahan. Tapi kalau bakhil, dimudahkan segala kesulitan. Na'udzubillahi min. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, nanti hartanya yang kemudian ditinggalkan tidak bermanfaat baginya. Jadi harta itu kan ada dua. Ada yang bermanfaat bagi pemiliknya, ada yang tidak bermanfaat. Wa ma yughni, ayat selanjutnya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu, tidak bermanfaat harta yang dia kumpulkan pada nanti hari kiamat. Sebab tidak ditasarrufkan, tidak diberikan, tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking bakhil ini tercela, Nabi pernah minta doa berlindung. Kalau sesuatu yang Nabi minta berlindung berarti itu sesuatu yang bahaya. Nggak mungkin sesuatu yang biasa-biasa saja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada sumpah dan sedih. Nah, makanya kalau kita lagi sumpah, lagi sedih, baca doa ini. Dan sumpah sedih itu sesuatu yang bahkan Nabi minta perlindungan. Kemudian malas, rasa malas. Kemudian pengecut. Dan di antara yang Nabi berlindung adalah dari sifat kikir. Jadi saking bahayanya para hadirin sifat kikir, sampai Nabi Muhammad SAW berlindung daripada sifat kikir. Dan terkadang orang yang bakhil tidak mau mengeluarkan, kemudian Allah paksa dia harus mengeluarkan. Di antara contohnya ini, ketika kita hendak keluarkan disunahkan bersedekah pada dia, karena as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Ya makanya ya kalau bisa sih gitu, kalau kita lewat belok ada Pak Ogah, diniatin aja sedekah supaya kita terhindar dari bala. Kadang ada orang harusnya sedekah 10.000 atau 5.000, kemudian dia lupa bersedekah, atau memang dia menganggap itu sesuatu yang tidak penting. Ternyata naudzubillah di jalan Allah uji banyak Tesla, mobilnya mogok. Jadi Allah paksa dia supaya mengeluarkan apa? Uang. Jadi para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi berlindung dari sifat apa? Dari sifat kikir. Ustaz, mohon maaf, ada batasannya enggak? Kikir itu ada batasannya. Jadi kata Al-Qur'an, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Batasan orang itu tidak kikir ketika dia mampu bersedekah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Jadi nggak ada alasan. Ustaz, saya lagi nggak banyak duit nih. Nggak ada alasan. Sebab Allah katakan orang yang dermawan mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sulit atau dalam keadaan lapang. Tapi tidak seimbang, tidak masalah. Contoh, ketika orang punya harta 1 miliar, kemudian sholat Jumat di Masjid Jami Al-Falah, masukin ke kotak amal yang warna coklat, ya, atau ungu gitu kan, mentok-mentok yang warna hijau, dia masih dikategorikan bakhil. Hartanya banyak masalahnya. Merah hanya 1 aja masih dikategorikan apa? Bakhil. Harusnya merah hanya 5 gitu, 10.
10 dikatakan. Tapi ada orang, mohon maaf, dia mungkin ojek online atau bahkan tukang beca, sehari dapat 100.000. Kemudian sholat Jumat, masukin walaupun yang warnanya coklat, berarti dia menginfakkan 5% dari penghasilan. Walaupun 5.000, walaupun 10.000, walaupun 20.000, maka dia tidak dikategorikan apa? Bakhil. Dia sudah berusaha tadi, yunfikuna fis sarra'i wad. Tapi ini yang berbahaya, yang kalau kemudian diberikan keberlimpahan harta, sholat Jumat di Masjid Al-Falah, kemudian pengurus DKM harus hitung 2.000-an, 5.000-an. Kalau buat anak-anak nggak masalah. Tapi kemudian kalau yang orang memiliki kelebihan harta, 1 bulan 50 juta misalkan penghasilan, maka dari 50 juta itu dikeluarkan 2,5%, itu berapa per hari? 2,5% dari 50 juta. Nggak ada dosen matematika sih ya. Berapa? 1.200.000. Berarti kalau dalam 1 bulan Jumatannya ada 5 kali, sekali ngisi kotak amal 250. Jadi pas sugeng enak, hitung duitnya merahan semua. Ini usikum wa nafsi bittaqwallah. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri, dan juga kita semua. Karena memang begitulah harusnya umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang paling mulia memang, walaupun di dalam kekurangan, kemudian dia mampu menginfakkan hartanya. Bahkan dulu ada seseorang yang hanya memiliki harta 1 roti. Ada yang meminta kemudian dipotong jadi 2, maka dia dianggap menginfakkan setengah hartanya. Menginfakkan apa? Setengah hartanya. Kira-kira kita ada yang berani kan? Punya aset 1 miliar disedekahi 500 juta. Wah, berat. Makanya harusnya orang kalau pengen terhindar dari sifat kikir, jangan dari atas, mulai dari bawah. Mulai dari kesederhanaan kita, mulai dari bawah, mulai dari merintis, dilatih supaya kita tidak kikir. Ya, kalau yang kecil saja kita kikir, bagaimana nanti sudah besar? Kalau yang sedikit saja kita tidak mau memberikan, apalagi yang besar. Tapi insya Allah jamaah Masjid Al-Falah semuanya dermawan, dijauhkan dari sifat kikir. Yang tadinya dermawan terus semakin dermawan, sehingga Nabi katakan al-jannatu darul ashqiyah. Surga itu tempatnya orang dermawan, nggak ada di surga orang yang kikir. Dan tidak alasan seberapapun kemampuan kita, tetap alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Berinfaklah sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin ada pertanyaan Pak Hadi? Oh, Hadi. Waalaikumsalam. Masalah tadi orang pulang ke surga itu bisa hidup orang kan? Iya. Saya pernah itu baca orang di surga itu bisa bertanya tuh, ya Allah, mana teman-teman saya? Kata Allah, cari di neraka, selamatin. Dan katanya bisa sampai 70. Itu apakah yang video call tadi dia bisa tuh melakukan itu dengan dalil? Jadi gini berarti, orang yang masuk neraka itu ada 2. Ada yang khalidina fiha, ada yang tidak khalidina fiha. Penduduk neraka itu ada 2. Ada yang memang di neraka selama-lamanya, ada yang di neraka transit. Ada yang di neraka apa? Transit. Kalau
yang khalidina fiha, yang memang dicap oleh Allah selama-lamanya, nggak bisa ditolong, nggak bisa ditolong. Contoh orang kafir, anaknya muslim, anaknya masuk surga, orang tuanya ke neraka, kira-kira bisa nggak narik? Nggak bisa. Kalau dia kan kafir, seandainya bisa, kunci surganya harus la ilaha illallah Muhammadur. Walaupun udah ditarik dari neraka, dia mau masuk surga nggak bisa, nggak ada kuncinya. Tapi kalau penduduk neraka yang hanya sekedar transit, Nabi katakan syafaati li ahli kabair, syafaatku nanti untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Maksudnya transit gimana Ustaz? Dia beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi nggak pernah sholat, tapi berbuat zina, tapi minum khamr, tapi kemudian korupsi, kemudian melakukan kemaksiatan. Nah ini melakukan kemaksiatan ini tidak menjadikan dia kafir, karena dia masih beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tapi dia transit dulu di api neraka, dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda cerita ketika seseorang melakukan kemaksiatannya itu karena menganggap itu bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Contoh, bagi umat muslim korupsi itu haram, nggak boleh, dosa. Ini ada koruptor menganggap enggak, itu kan sesuatu yang biasa, nggak masalah kok koruptor. Kemudian ditangkap kasus, wah ini bisa kafir nih. Ada orang sholat, meninggalkan sholat karena malas, itu kan nanti dulu, akhirnya nggak sholat. Itu dosa besar. Tapi kalau ada orang ninggalin sholat, kemudian dia mengatakan enggak, sholat bagi saya nggak wajib, gitu. Wah itu bisa kan kafir, karena dia sudah meremehkan, Beda meninggalkan sholat karena malas, karena hawa nafsu, sama karena menganggap itu nggak wajib, itu beda konsekuensinya. Kalau malas masuknya dosa besar, tapi kalau menganggap itu tidak wajib, tidak perlu dilakukan oleh seorang muslim, maka dia harus sadar. Jadi gitu ya Pak Haji. Kalau hanya sekedar transit bisa, tapi kalau khalidina fiha nggak bisa. Kalau udah memang Allah cap kekal di api neraka nggak bisa. Ini yang percakapan ini, itu percakapan yang ini udah tuntas. Ahli surga udah masuk semua, ahli neraka udah masuk semua. Jadi udah kelar, sudah nggak ada yang transit di neraka, sudah tidak ada yang transit di al-a'raf. Udah semua yang masuk surga semua, yang neraka masuk neraka. Makanya kadang ada orang bilang nggak apa-apa deh transit dulu di neraka. Kata Nabi kalau minta surga, surganya apa? Firdaus. Kalau minta surga, kalau bisa masuknya tanpa hisab. Jadi cita-citanya yang tinggi, cita-citanya yang tinggi. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang masuk surga tanpa hisab. Kalau masuk surga tanpa hisab sudah dipastikan tidak akan masuk ke neraka, walaupun sekedar transit. Kan waktu itu saya pernah jelaskan, umat Nabi itu sepertiganya masuk surga tanpa hisab. Jadi langsung gak ditanya kamu di dunia rezekinya buat apa aja, duitnya buat apa aja, itu ada. Sepertiga dari umat Nabi. Yang waktu itu saya jelaskan, nanti dari sepertiga itu bisa membawa ribuan orang. Nah ini yang kabar gembira bagi ini. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, Bismillah Ustaz. Jadi saya pernah dengar bahwa salah satu sedekah terbaik itu adalah sedekah ke keluarga, seperti ke orang tua, kemudian ke suami atau istri gitu, atau ke anak dan saudara kandung. Nah, bagaimana Ustaz kalau misalkan akhirnya kita tahu bahwa sedekah terbaik itu ke keluarga, akhirnya sebagian besar harta kita itu kita limpahkan ke keluarga sampai kita gak bisa mengeluarkan harta kita ke orang selain keluarga kita. Nah, itu apakah dibenarkan atau tidak? Yang jadi masalah ini, kalau kita punya harta kemudian difokuskan ke keluarga, itu nggak apa-apa, masalah. Karena Nabi katakan memang
nafkah sedekah terbaik itu kepada keluarga. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Memang yang harus didahulukan kedua orang tua ya. Kemudian makanya sebagai istri tidak boleh menghalangi suaminya memberi untuk orang tua, bisa dosa besar. Wal aqrabin, kerabat. Kemudian baru wal yatama wal masakin dan yang lainnya. Tapi sadar, jangan sampai nanti kemudian mencukupkan di situ, jangan. Gara-gara saya mau pengen fokusnya sama keluarga, sholat Jumat nggak pernah ngasih apa? Ini bahaya. Idealnya kita berikan untuk keluarga kita, kita juga bisa untuk orang lain. Contoh, aku bisa lagi kita ajak keluarga kita kemudian bersedekah. Contoh, ini bahkan bukan nabi Pak, bukan rasul, tapi kemudian Allah puji di dalam Al-Quran. Bukan nabi, bukan rasul, tapi dipuji di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Sayang ya kalau ngaji sama saya harusnya sih bawa Al-Quran. Nah ini. Jadi dulu ceritanya Nabi kedatangan tamu. Pas kedatangan tamu, Nabi menawarkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu saya doakan masuk surga. Nah ini ada sahabat Nabi, bukan Nabi, sahabat Nabi. Kemudian dari kalangan apa? Dari kalangan Ansor, mengangkat tangannya, saya ya Rasul. Kemudian ini tamu dibawalah ke rumahnya. Sampai rumah, ini sahabat Ansor bertanya kepada istrinya, ada makanan nggak? Nggak ada. Padahal dia udah pede, udah mau menjamu tamunya Rasulullah SAW. Tidak ada makanan kecuali hanya buat satu orang. Akhirnya mohon maaf, sahabat Nabi mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, udah nanti makanan itu dihidangkan kepada tamunya Nabi, kita ikut duduk bareng, lampu dimatiin, pura-pura makan. Jadi tamunya makan, dianya pura-pura apa? Pura-pura makan. Ini sebagai gambaran aja ya, sadar ya gitu. Keluarga memang benar penting. Tapi kalau misalkan kita diberi kelebihan, kemudian jangan kemudian tidak memberikan kepada orang lain. Ini bahkan sahabat Nabi mengajarkan kepada istrinya, nggak apa-apa deh kita kelaparan, yang penting kita bisa menjamu tamunya Rasulullah. Walaupun kita nggak bakalan bisa Pak nyampe di situ. Ini saking hebatnya sampai disebutkan di dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada orang yang bela-belain buat orang lain sampai dirinya sengsara. Ya diantaranya DKM lah, sampai jauh sama istri misalnya. Tapi kalau memang demi maslahat kemakmuran masjid, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, di dalam surat Al-Hasr ayat 9. Apa kata Allah? Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dijamin kalau ada orang yang modelnya kayak gitu, mereka akan bahagia, akan sukses bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Muflih itu bahasa masdarnya falah. Harusnya masjid Al-Falah jamaahnya muflihun semua. Amin. Cukup ya Pak. Jadi gitu ya, sadar gitu. Berikan kepada keluarga sebanyak-banyak mungkin. Kemudian ada kelebihan diberikan kepada. Tapi kalau disuruh dua pilihan, memberikan keluarga, ada uang 100.000, keluarga butuh, orang lain butuh, berikan kepada keluarga. Tapi kemudian ketika uangnya 200.000, 100.000 kasih keluarga, 100.000 kemudian dibagikan kepada orang lain. Kalau ada yang cukup mah orang gak bakalan cukup, nggak ada cukupnya. Makanya kita harus dilatih. Atau paling enak ketika kita dapat penghasilan 500.000, keluarin 2,5%. Dapat random duit 1 juta, keluarin
lah, itu paling enak